Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Ziri Tonga, NPM 2203 10 10 10 169. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Seberapa penting peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta uraikan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada dasarnya, hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum ketenagakerjaan dalam memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek. Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersifat otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai cita-cita keadilan dan kebenaran, serta berkepastian dan mempunyai nilai manfaat bagi para pihak dalam proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak semata-mata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan yang sangat lemah jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Hukum ini memberi manfaat terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat kesejahteraan, standar pengupahan, serta syarat kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan makna keadilan menurut ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian pula ketentuan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hukum ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban serta sebagai kontrol sosial utama yang memberikan landasan hak bagi pelaku produksi barang dan jasa. Selain sebagai payung hukum, hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan. Hal ini tersurat dalam ketentuan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan ini terlihat sebagai aturan hukum yang harus dipatuhi para pihak. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu yang pertama ada pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya. Yang kedua, ada pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah negara. Sebagai satu kesatuan, pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan minat dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah. Yang ketiga, karena bidang ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, maka pemerintah mengalihkannya dari hukum privat menjadi hukum publik. Alasan ini adalah banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi, baik dalam maupun luar negeri. Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola karyawan, namun Undang-Undang Ketenagakerjaan harus tetap menjadi patokannya. Pertanyaan selanjutnya, siapa sajakah pihak dalam ketenagakerjaan? Jelaskan. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah buruh atau pekerja, majikan atau pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha dan pemerintah atau penguasa. Yang pertama, pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang secara fisik dan mental mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah pemerintah seorang pemberi kerja, bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya. Dan atas jasanya dalam bekerja, yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah buruh atau pekerja secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan. Kata pekerja dan buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 digabungkan menjadi pekerja atau buruh untuk menyesuaikan istilah serikat pekerja atau serikat buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau pekerja. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Perusahaan adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar Indonesia. Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1973, di mana terdapat sebuah wadah perkumpulan organisasi pengusaha yang disebut Kadin, Kamar Dagang Industri. Organisasi pengusaha yang bergerak di bidang sosial ekonomi, termasuk ketenaga kerjaan, adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. APindo merupakan wakil pengusaha dalam lembaga kerja yang sama tripartit, sebuah wadah kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh, yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi, terutama di bidang ketenaga kerjaan, dan dibentuk pada tanggal 1 Mei 1968. Selanjutnya ada serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh dan keluarganya. Serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau para buruh di perusahaan atau di beberapa perusahaan. Sedang yang di luar perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh pekerja atau buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Serikat pekerja atau serikat buruh federasi dan konfederasi. Serikat pekerja atau serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Pertanyaan selanjutnya yaitu uraikan penjelasan dari perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pasal 13 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan lain-lain. PKB melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak dan biasanya mencakup isu-isu seperti upah, jaminan sosial, kebijakan cuti, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian sengketa. PKB bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan karyawan, sementara juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
Selanjutnya adalah peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan menjadi rujukan pertama untuk dasar penyelesaian apabila dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terjadi perselisihan. Membuat peraturan perusahaan wajib hukumnya bagi perusahaan yang memiliki jumlah pekerja lebih dari 10 orang. Hal ini sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan perusahaan mencakup berbagai hal, termasuk tetapi tidak terbatas pada jam kerja, kedisiplinan, kode pakaian, cuti, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan sanksi bagi pelanggaran aturan. Peraturan perusahaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan efisien, serta memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan.